Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah fi hadha sabah al-khair Yaumul Khamis, tepatnya pada tanggal 20 ya, 20 Juni 15 Juni insyaallah kita akan pergi dakwah di salah satu mall yang ada di Kota Bogor insyaallah. Kita bacakan maulid bersama majlis pecinta Rasulullah SAW. Dan ini semua yang baca karyawan, subhanallah. Masya Allah. Mereka membacakan maulid ketika perjuangan dengan perjalanan MPR sampai setiap nomor pun mereka baca maulid. Ini yang baca bukan anak pesantren wala anak hamba, tapi mereka yang baca. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Puji beserta rasa syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu
bermuajahah, bertatap muka dalam rangka menggugurkan salah satu kewajiban kita selaku hamba Allah, ialah menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga Allah curahkan, semoga Allah limpahkan kepada kekasih Allah, pembawa risalah dan kenabian, ialah Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah pula kepada para keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para pengikut-pengikutnya, hingga sampai kepada kita selaku umatnya yang mudah-mudahan senantiasa istiqamah mengikuti ajaran-ajaran dan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, dari pengajian kita telah diawali dengan pembacaan Maulid Ad-Diyawalami. Mudah-mudahan keberkahan daripada pembacaan salawat tersebut Allah limpahkan kepada keluarga kita yang sedang sakit, mudah-mudahan segera Allah angkat penyakitnya, yang punya hajat mudah-mudahan segera dikabul hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita guru kita bersama Al-Mukarram wal Mukhtaram Al-Ustaz Kiai Hadatul Kibli Muharram Abu Hanifah. Mudah-mudahan kita doakan beliau mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat, diberkahkan ilmunya, diberkahkan rezekinya, dan mudah-mudahan beliau beserta anggota keluarga ada dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, marilah sama-sama kita dengarkan tausiah agama yang akan disampaikan oleh guru mulia kita. Namun tak bosan Al-Fakir mengingatkan kepada para jamaah untuk menjaga adab dan lisannya demi kesempurnaan ilmu yang nanti akan guru kita sampaikan. Kepada Al-Mukarram wal Mukhtaram Al-Ustaz Kiai Muharram Abu Hanifah, falyatafadhal mazkur. Shallu ala Nabi Muhammad. Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار لمن دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا. الحمد لله الذي جمعنا في هذا الاجتماع المبارك وفي هذا الأماكن المبارك وفي هذا المحضر المبارك الذي لا شك تتنزل عليه الرحمة ولا شك تتنزل عليه الملائكة. وكم من الثواب والأجر عند الله ببركة القراءة لمولد الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر للذنوب ويسر عيوب من جميع المعاصي والذنوب ببركة الصاحب المحبوب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومدادك الجاري واجمعني به في كل أدواري وعلى آله وصحبه وسلم يا نور برحمتك يا أرحم الراحمين. فقال الرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. الحمد لله بهذا الصباح الخير والمباركة. Di pagi hari yang penuh keberkahan, alhamdulillah kita telah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana tempat ini tidak lain yang kita tadi bacakan dengan maulid Nabi, dengan salawat Nabi. Ya Rabb uktub lana, tidaklah kecuali Allah catat menjadikan di pagi hari kita ini menjadikan catatan amal soleh kita di hadapan Allah. Dan mana insyaAllah tidaklah kecuali berkumpul di ini tempat ya Rabb ighfir dzambana wa yassir uyubana. Dan tidaklah kecuali yang kita harapkan segala dosa kita, segala aib kita digugurkan, diampunkan, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan kita memiliki salah satu nawaitu kita untuk menjalankan kewajiban kita dalam talabul ilmi,
menghadiri majlis-majlis ilmu, majlis zikir, majlis salawatnya kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan keberkahan di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita punya hajat-hajatnya digabul oleh Allah. Yang punya niat-niatnya dimudahkan oleh Allah. Yang punya cita-cita diwujudkan oleh Allah. Yang punya usaha diberkahkan usahanya oleh Allah. Yang punya masalah diangkat kesalahannya oleh Allah SWT. Dan tidak lain kecuali kita berkumpul di ini tempat senantiasa kita diberikan keistiqomahan dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam semoga tercurahkan kepada junjungan baginda alam Habibuna wa Nabiyuna Mustafa Muhammad, manusia pilihan, manusia yang paling diistimewakan, karena kita tidak pernah bosan mengucapkan, mengagungkan, memuji, memuliakan seorang makhluk yang paling terpuji, makhluk yang paling agung, makhluk yang pantas kita muliakan, melainkan kita memuliakan sosok baginda Nabi besar Muhammad. Semoga dengan apa yang kita baca, dengan kemuliaannya, kita baca dengan keterpujiannya, kita baca dengan risalahnya, sebagai bentuk rasa rindu dan cinta kita kepada Rasulullah. Dan insya Allah kita tidak pernah yang kita harapkan melainkan harapan yang paling terbesar, nanti kita mendapatkan syafaatul uzma daripada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita termasuk umat yang diakui oleh Rasulullah, umat yang selalu dicintai oleh Rasulullah, umat yang selalu dirindukan oleh Rasulullah. Limadha li'anna mustaqun li nuri jamalih, karena yang kita rindukan adalah cahaya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita mengundang cahaya Nabi Muhammad, masuk cahaya tersebut ke dalam hati kita yang hadir. Fa insyaallah tidak lain dan tidak bukan al-hudu fil qalb, ketenangan, kesejukan ya di dalam batiniah kita, tidak lain kecuali kita la yasma'una bi dzikri tuhal mustafa illa bihi ta'asuna wa al-hadarana. Tidak ada nama yang lebih indah yang diperdengarkan melainkan kita sering mengucap dan memuji dan memuliakan sosok makhluk Allah yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, fursah lana wa lakum. Kita pada hari ini, di pagi hari ini, kedatangan tamu daripada Al-Ustaz Akhina Al-Mahbub, Ustaz Abdi Abdullah Al-Harhab dari Medan, dan juga Ustaz Herman dari Medan. Dan alhamdulillah ini salah satu bentuk ta'awun baina wa bain, menyambung silaturahmi, di mana ketika datangnya beliau-beliau ini menjadikan salah satu keberkahan di dalam satu ubudiyah lillah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Faqih sering ketika pergi dakwah di kota Medan sana di Sumatera Utara, sering duduk dengan beliau, sering diundang dengan beliau, dan insya Allah ini pun salah satu undangan dari Allah Subhanahu wa taala dan undangan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai wujud bentuk untuk memperkuat dan mewujudkan kerinduan kita kepada Nabi Muhammad. Alhamdulillah, fi hadza al-waqtul mubarakah, tidaklah waktu yang di saat ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Dikatakan al-waqtu asmanu minad dhahab, waktu itu lebih mahal daripada emas. Bahkan Syekhina al-Murabbina Sayyidul Habib Attas bin Hafidh bin Syabwaka Bisal, beberapa minggu yang lalu ketika saya pergi ke Malaysia, beliau ada satu nasihat, min alamatus sa'ah, salah satunya ciri-ciri tanda dekatnya dengan kiamat itu as-sa'ah tamur bisur'ah, waktu itu cepat sekali berlalu ya. Seperti apa? Satu minggu seperti satu hari, satu bulan seperti kayak satu minggu, satu tahun seperti kayak satu bulan. Ini kalau seandainya kita renungkan di dalam satu, di mana kadang kita lebih banyak mana antara menghubungkan amaliyah kita kepada Allah ketimbang amaliyah kita dengan masalah urusan duniawiyat kita. Tapi alhamdulillah Allah takdirkan ketika kalian hadir di tempat ini, ya Rabb ya bakhtukum, sungguh kalian adalah termasuk orang yang paling beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa keberuntungan itu bisa didapatkan? Mereka adalah orang-orang alladzi yuharrikul qulubuhum, yang mereka Allah dibantu dengan gerakan hatinya karena didasari dengan niat yang kuat. Ya Rabb fi hadza sa'ah, fi hadza yaumul mubarakah. Sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan yaumul khamis fi bukhuriha, hari Kamis di pagi hari ketika apalagi mereka berkumpul dia berzikir mengingat kepada Allah, di situ tanda bahwa keberkahan Allah sangat besar. Dan kita insya Allah dengan duduk kita di tempat ini nggak ada lain yang kita harapkan adalah mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala.
keberkahan rumah tangga kita, keberkahan di dalam rezeki kita, keberkahan di dalam usaha kita. Walaupun kita bekerja di tempat ini, tidak lain mudah-mudahan, tidak lain yang kita harapkan, semoga Allah limpahkan rezeki kita zahiran wa batinan. Kita yakin bahwasanya tidak ada di dunia ini bagi Allah yang mustahil. Lau kana sadaqta fi qalb, kalau seandainya kita yakin seyakin-yakinnya, demi Allah, kalau kita kuat dengan selalu berpandangan husnudzon, dengan keyakinan kepada Allah, keyakinan kita bahwa apa yang diajarkan oleh Rasulullah, qala ana inda dhanni abdi bi falyadulni bima syaa, kata Nabi. Tidaklah aku melihat sebagaimana sangkaan hambaku kepadaku, kata Allah. Artinya apa? Kalau kita berprasangka baik, maka hasilnya akan baik. Wa kadzalika bil akas, kalau prasangka kita buruk maka akan buruk. Jangan sekali-kali terbenak di dalam hati kita, apalagi waliyadzubillah, ditanamkan dengan ada rasa bughud, ada rasa ujub, ada rasa takabur, ya, ada rasa yang sifatnya hasud dan sebagainya. Hadza sifatus syaitan alladziina mawjud fi qulubin nas, walakin labudda an yab'adu min qulubin nas. Akan tetapi perlu kita ketahui, kadang syaitan lebih apa? Lebih menyenangi kepada setiap siapapun ibadallah yang mereka condong kepada urusan-urusan yang selalu mengotori di dalam jiwanya. Nah, dengan hadirnya pengajian semacam ini yang nantinya akan kita, kalau ibarat bahasa kita tuh dibersihkan, di mana hati-hati kita yang kotor dengan nasihat-nasihat thayyibah, nasihat-nasihat yang membawa kebaikan kepada kita. Kata Nabi, ad-dinul hub, karena agama itu kecintaan, sehingga bahwasanya agama itu yang bisa mengingatkan, fadzakir fa inna dzikra tanfa'u lil mu'minin. Karena kalau kita sering diberikan satu nasihat untuk diingatkan dari satu sama lain, maka jangan sampai kita lalai dan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, di mana di penghujung daripada bulan Zulqa'dah, mari kita doakan saudara-saudara kita yang sekarang sedang menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Kita doakan di mana ada saudara kita, famili kita, ataupun rekan dan sahabat kita yang menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Ya Rabb, mudah-mudahan semua para tamu-tamu Allah dijadikan haji yang mabrur dan mabrura, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidaklah balasan sebagaimana haji yang mabrur, yaitu haji mabruran wa apa al-haji mabrur laisa lahu bil jannah, bahwasanya tidaklah kecuali haji mabrur laisa lahu bil jannah, tidaklah kecuali haji yang mabrur balasannya adalah surga. Wa insyaallah kita termasuk orang yang termaktub yang nanti tahun yang akan datang kita menjadi calon tamunya Allah Subhanahu wa taala, bisa menunaikan ibadah haji ke Baitullah, bisa menunaikan ibadah umrah, dan mudah-mudahan kita pun tidak ada yang mustahil pula bagi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita yakin ana wa kafiru bi arzaquhum, aku yang jamin rezeki kalian itu. Sesungguhnya kalau kita yakin ya, kalau sekarang Anda punya patokan Anda pasti setiap bulan dapat gaji. Gajinya kan udah 10 juta di sini ya. 10 juta apa 20 juta? 20 juta. Nonang atau rolong ya. Jadi istilahnya bahwasanya kalau kita berpatokan dengan apa yang kita dapati, bagaimana ketika kita mengharap, Allah tidak pernah mematok bagi hamba-Nya. Gak pernah dihitung-hitung. Maka dikatakan wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Allah nggak pernah tuh hitung apa yang Allah kasih sama kita. Kita kadang hitung-hitungan, ya. Mau sedekah apalagi hitung-hitungan, ya. Mau sedekah, mau amal jariah kita hitung-hitung. Tapi apa yang Allah kasih, Allah nggak pernah perhitungan sama kita. Maka demi Allah nggak ada lain kecuali ini yang kita harapkan. Ya Rabb, yang kita punya usaha, usahanya dibarokahkan oleh Allah. Yang kita punya kerjaan, kerjaannya pun dibarokahkan oleh Allah Subhanahu. Makanya saya sering-sering menyampaikan, ya Allah, ini yang hadir saya doain dia jadi orang kaya. Emang orang muslim harus kaya. Jangan orang jadi orang tapran, tahu tapran. Kerjaannya jadi kuli mulu kita. Kita jadi seorang yang betul-betul at-tajirul amin, as-suduqul muslim ma'as suhada yaumil qiyamah. Kata Nabi, orang yang menjadi saudagar, tahu saudagar? Pengusaha, orang kaya. Ya. Jangan orang kaya yang memiliki sifat alias oret, medit, bakhil, butut kasiran ataupun dan sebagainya, sehingga apa? Mereka waliyatubillah, orang semacam ini adalah orang yang bakal tercela di hadapan Allah. Kenapa? Ba'idu minal jannah wa ba'idu minan nas, jauh dari surganya Allah, bahkan jauh dari manusia. Waliyatubillah. Kita tanamkan kebiasaan kita menjadi orang yang syaqa,
orang yang murah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan doa kita dikabul dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala bijahi Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mohon doanya kami insyaallah sebelum Yaumul Idul Adha, insyaallah kami bertiga untuk bisa berangkat ke kota Hadramut di negeri Yaman untuk pergi ke sana. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan kelancaran. Insyaallah mudah-mudahan di minggu yang akan datang insyaallah Al-Fakir akan berangkat dengan beliau. Mudah-mudahan semua tidak lain yang kita harapkan mereka akan mendapatkan keberkahan daripada para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan segala urusan kita, tujuan kita, maksud kita, nawaitu kita tidaklah kecuali kita mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa hajat-hajat kita dikabul dan ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. ولقد أشرت لنات من أصابوا طوي القلوب تهيج الأشجار والله قد أثنى عليه فما يشاء القول منا ويكون سندا لكن حبا في سرائر قد دعا لمديه صفوة ربنا وحدنا وإذ امتدنا بالمودة أونا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للوحيد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به إله حبان يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبل عجيب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طاعة المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة عامل في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب لنا على وذوي الحقوق والطالب من أوصانا والحاضرين والسائين في جمعنا حال نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فعجسوا لنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة الطاعة في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأسا أنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجة واسن ختمنا عند الممات وأصلي أبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا المصطفى صل عليه وعلى آله مع الرقد وصفى أقصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين ورضى الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين. الفاتحة بالقبول وتأمل كل سلبيات يا رب سلم ودعم وسلم المقاصد وحسن نيات ظاهر وباتنا قبل كل شيء بعد كل شيء بكل شيء تعالنا كلنا باب الخير واجعلنا من أهل الخير واختم لنا بالخير يا رب اكفي حاجاتنا حسن مقاصدنا وحسن نياتنا sebutkan niat dan hajat kita di dalam hati kita masing-masing ya Rabb. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم.